wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampun Muhammad Arfa SE SYMM, yang terhormat para penonton sekalian. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, baik itu berupa iman, Islam maupun kesehatan sebagaimana kita rasakan saat ini. Tak luput pula kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam terang menerang sebagaimana kita rasakan saat ini. Perkenalkan, nama saya Siti Fadilah, saya semester 3 Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Sistem Pemerintah dalam Islam. Sistem pemerintah dalam Islam. Pemerintahan dalam arti luas berarti seluruh fungsi negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit meliputi fungsi eksekutif saja. Adapun kata Islam bahwa bisa dikatakan Islam diterjemahkan dengan penyerahan diri kepada Tuhan atau bahkan kepasrahan secara terminologi sebagaimana dirumuskan oleh Maulana Muhammad Ali. Islam mengandung arti dua macam, yaitu mengucapkan kalimat syahadat berserah diri kesepenuhan kepada kehendak Allah. Menurut Hasan al-Banna, sebagaimana dikutipi oleh Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang terdiri dari pejabat-pejabat pemerintahan yang beragama Islam, melaksanakan kewajiban-kewajiban agama Islam dan tidak melakukan maksiat secara terang-terangan, melaksanakan hukum dan ajaran agama Islam. Pembahasan yang kedua yaitu sistem pemerintahan Islam dan penerapan di Indonesia. Sistem pemerintahan dalam Islam dikenal sebagai khalifah atau khalifaten. Ini adalah bentuk pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, di mana pemimpinnya disebut khalifah, dianggap sebagai penerus Rasulullah SAW dan tergantung jawaban untuk mengimplementasikan hukum-hukum Islam. Khalifah bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial dan kebutuhan terhadap ajaran agama Islam ini adalah kepentingan pemerintah dan pemerintahan. Dan di Indonesia, sistem pemerintah yang diterapkan dalam negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, negara ini adalah negara dengan dasar negara yang bersifat umum yang mengakui 6 agama yang resmi. Pemerintahan Indonesia ini tidak menerapkan sistem khalifah secara khusus. Sebagai gantinya, negara ini memiliki sistem pemerintah presidensial sebagai bentuk penyelenggaraan kekuasaan negara.
Prinsip-prinsip Islam tetap menjadi bagian dari nilai-nilai masyarakat dan dapat tercerminkan dalam kebijakan tertentu. Tetapi struktur pemerintah ini tidak secara khusus didesain sebagai khalifah. Kata-kata khalifah adalah pimpinan politik yang spiritual dengan sistem pemerintah Islam secara khalifah. Khalifah berarti menerus atau wali khalifah, dianggap sebagai penerus Rasulullah dan pemimpin umat Islam. Tugas utama khalifah adalah implementasikan Islam dan memastikan keadilan serta kesejahteraan umum. Sejarah awalnya tercatat. Sejarah awal Islam mencatat 4 khalifah pertama yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang dapat diterima mereka adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali Abi Thalib. Khalifah menjadi kepala negara dengan pimpinan agama, dan peran ini memberikan dasar bagi konsep khalifah dengan pemerintahan Islam. Struktur negara dalam sistem pemerintah ini, sistem pemerintahan Khalifah Islamiyah memiliki beberapa komponen utama, yaitu Khalifah Majelis Syura, Kadi Wazir, Menteri Amil Gubernur, Hizbah struktur ini mencerminkan prinsip-prinsip pemerintah Islam yang berpusat pada kepatuhan terhadap hukum Allah dan keadilan sosial. Perspektif Al-Quran, negara sebagai institusi kekuasaan diperlukan. Islam sebagai instrumen yang efektif untuk merealisasikan ajaran yang konteks sejarah. Islam merupakan risalah yang diparipurna dan universal. Islam mengatur seluruh masalah kehidupan serta hubungan manusia sebagai hubungan antara kehidupan itu sebagai sebelum sudah kehidupan. Ia juga mencegah seluruh masyarakat manusia sebagai manusia. Islam juga mengatur interaksi manusia dengan penciptanya. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa sistem pemerintah dalam Islam adalah sistem ini berdasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan kebutuhan terhadap hukum. Syariah pemerintah dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan berkeadilan. Dengan perjalanan prinsip-prinsip moral dan etika yang terdapat dalam ajaran Islam, sistem pemerintahan dalam Islam yang menerapkan di Indonesia adalah bahwa meskipun Indonesia memiliki
Indonesia memiliki dasar negara Pancasila yang mengakomodasi keberagaman prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip Islam ini tetap memainkan peran signifikan dalam kehidupan politik dan sosial meskipun tidak menerapkan secara eksklusif sistem pemerintahan Indonesia merupakan menjalankan nilai-nilai Islam dalam kerangka kebinekaan dengan penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Peran ini juga mencerminkan upaya untuk menciptakan negara yang adil dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai lokal dan universal. Konsep khalifah dalam sistem pemerintah Islam adalah bahwa khalifah merujuk kepada pemimpin dan diwarisi dari Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat Islam. Sistem ini menekankan menerapkan hukum syariah dan keadilan sosial dalam rangka mencapai tujuan moral dan spiritual masyarakat muslim. Struktur negara khalifah Islamiyah dapat dalam sistem pemerintahan Islam adalah bahwa sistem ini memiliki kepemimpinan tunggal, yaitu khalifah yang bertanggung jawab atas pemerintahan negara. Struktur ini berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan tujuan utama untuk menerapkan hukum-hukum syariah dalam kebijakan yang memastikan keadilan sosial serta kesejahteraan umum. Fungsinya untuk mencakupi aspek politik ekonomi dan sosial dengan berdasarkan pada ajaran Islam. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.